Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke anak-anak, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap dong pastinya. Oke, kalian silahkan buka buku tematiknya dan buku pendamping tematiknya ya. Jangan lupa untuk mencatat materi hari ini. Nah, sebelum belajar, tepuk semangat dulu yuk. Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, gimana? Sudah semangat nih yang di rumah? Nah, meskipun tidak bertemu, kita harus semangat ya anak-anak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang tematik. Tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dan kesimpulan berdasarkan teks informasi. Yang kedua yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila. Masih ingatkah kalian cara tumbuhan berkembang biak? Kira-kira mengapa tumbuhan harus berkembang biak ya? Tumbuhan berkembang biak itu untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Ikut memelihara kelestarian tumbuhan tersebut termasuk sila keberapa ya? Apakah ada hubungannya dengan penerapan sila Pancasila? Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila, sila pertama dan sila kedua. Nah, jadi anak-anak, kita itu mempunyai hubungan antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi kita sesama makhluk hidup harus saling berdampingan dan bermanfaat bagi sesamanya. Jadi kira-kira menurut kalian hal tersebut apakah masuk ke dalam penerapan nilai-nilai Pancasila? Nah, kira-kira kalau masuk tuh nilai-nilai Pancasila yang keberapa menurut kalian? Sila keberapa? Nah, iya benar sekali. Nilai-nilai Pancasila yang ketiga. Apa bunyinya nilai Pancasila yang ketiga? Persatuan Indonesia. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila itu antara lain: 1. Cinta tanah air. Yang kedua, hidup rukun. Yang keempat, memakai produk dalam negeri. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman, suku, dan ras. Terus yang kelima, kerjasama. Nah, jadi sudah ada ya jawabannya. Kita ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai Pancasila yang ketiga, yaitu dengan nilai-nilai kerjasama. Kita membantu tumbuhan untuk berkembang biak dan tumbuhan sendiri membantu kita untuk mendapatkan sumber makanan dari tumbuhan tersebut. Benar kan? Artinya anak-anak, penerapan sila Pancasila yang ketiga ini kita harus bersikap, mempunyai sikap satu, bersatu. Namanya juga Persatuan Indonesia ya. Seperti contohnya kita mempunyai berbagai keberagaman di Indonesia ini. Ada yang beda ras, beda suku, beda agama. Kita harus tetap menghargai, kita tetap harus bersatu. Contohnya nih, kalian punya teman baru kalian dari Jakarta, terus kalian sendiri dari Madura. Kita harus tetap merangkulnya, kita harus tetap berteman. Itu adalah contoh penerapan sikap nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Coba sekarang kalian buat 3 contoh saja
penerapan nilai-nilai Pancasila sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari ya. Ditulis di bukunya. Baik, materi selanjutnya yaitu menentukan ide pokok dan simpulan suatu paragraf. Anak-anak, apa itu ide pokok? Ide pokok ini adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf atau ide awal atau gagasan utama, kalimat utama atau pokok pikiran, gagasan yang masih dasar untuk membuat atau mengembangkan suatu paragraf. Jadi kata kuncinya mengenai ide pokok ini adalah paragraf tersebut membahas tentang apa. Nah, itu yang dinamakan ide pokok anak-anak. Nah, di sini Ustadzah punya nama lain dari ide pokok. Jadi kalian kalau menemukan soal yang ditanyakan gagasan utama dari paragraf tersebut tentang apa, pokok pikiran atau gagasan pokok atau pikiran pokok atau informasi pokok, itu sama dengan ide pokok. Jadi diingat ya, kira-kira bagaimana cara kita menentukan ide pokok anak-anak? Ya, Ustadzah punya cara mudah untuk menentukan ide pokok. Yang pertama, yaitu dengan mengambil langsung dari kalimat utama. Dengan cara kita mencari kalimat utamanya, kita akan lebih mudah dalam mencari ide pokok. Nah, perlu kalian ketahui, kalimat utama dalam sebuah paragraf dapat terletak di awal, di akhir, ataupun di awal dan akhir. Oke, sekarang Ustadzah contohkan ya. Di sini Ustadzah punya sebuah paragraf dengan 4 kalimat. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Yang manakah termasuk kalimat utamanya anak-anak? Iya, benar sekali. Kalimat utamanya ada di kalimat pertama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Karena dalam satu paragraf tersebut membahas tentang manfaat kedondong. Jadi anak-anak, ide pokoknya sudah sesuai dengan kalimat utamanya ya, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua ya. Yang kedua yaitu dengan cara mengurangi kata dalam kalimat utama. Cara yang kedua ini masih berkaitan dengan kalimat utama ya anak-anak. Terkadang kalimat utama itu terlalu panjang sehingga kita dapat mengurangi kata demi kata untuk menjadikan sebuah ide pokok. Contohnya, oke, paragraf ini ada di buku tematik ya. Di pembelajaran 1, Ustadzah bacakan. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kira-kira yang mana nih kalimat utamanya? Iya, benar sekali. Kalimat utamanya terletak di awal ya. Oke, sekarang Ustadzah akan mengurangi kalimat utamanya. Ustadzah kurangi kata berbagai dan daerah. Jadi kesimpulannya, ide pokoknya diperoleh jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Nah, seperti itu anak-anak. Terus yang ketiga yaitu dengan cara membalik atau menyimpulkan kalimat utama. Oke anak-anak, kita pakai paragraf yang tadi ya. Kita sudah menemukan kalimat utamanya. Jadi tinggal kita membalik atau menyimpulkan saja. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jagung ini adalah
salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ustazah akan balik menjadi salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia adalah jagung. Nah, itu adalah ide pokoknya. Oke, mudah bukan? Sekarang kita lanjut ke cara yang keempat, yaitu menyimpulkan isi paragraf. Nah, hal ini dilakukan apabila kalimat utamanya tidak mewakili semua atau keseluruhan paragraf tersebut. Contohnya, Ustazah bacakan ya. Ini adalah hewan berkaki 4. Hewan ini termasuk herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Dagingnya menjadi komoditas pokok di Indonesia. Saat hari Idul Adha, hewan ini sering dijadikan hewan kurban. Hewan ini adalah sapi. Oke, kira-kira ini mana kalimat utamanya? Ya, benar. Kalimat utamanya ada di paling akhir, yaitu hewan ini adalah sapi. Karena ini kurang detail, hanya sapi. Hewan ini adalah sapi. Seperti itu. Jadi kita bisa dapat menyimpulkan dalam paragraf tersebut apa yang dibahas. Dari paragraf ini kita dapat menyimpulkan bahwa ide pokok dari paragraf ini yaitu karakteristik sapi atau ciri-ciri sapi atau deskripsi tentang sapi. Nah, kayak gitu ya. Kalian sudah mengerti kan tentang ide pokok? Sekarang kita lanjut ya ke pembahasan tentang kesimpulan. Nah, anak-anak, apa ya kesimpulan itu? Kesimpulan atau simpulan itu adalah hasil akhir dari suatu pembahasan atau dalam suatu paragraf. Bagaimana ya kesimpulan yang baik itu? Nah, kesimpulan yang baik itu berisikan tentang yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, intisari dari tulisan. Yang ketiga yaitu tentang dimulai dari khusus ke umum. Yang keempat yaitu menggunakan kosakata baku. Bagaimana Ustazah caranya? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu dengan cara mengambil inti dari ide pokok. Yang kedua yaitu dengan langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Dan yang ketiga yaitu menggabungkan kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Dan yang keempat yaitu dengan cara mencari sebab akibat dalam sebuah paragraf. Contohnya yang pertama nih, untuk paragrafnya masih sama ya dengan yang tadi. Kita dapat mengambil ide pokoknya yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi inti dari ide pokok ini apa? Intinya yaitu pentingnya jagung bagi masyarakat Indonesia. Kita dapat mengambil kesimpulannya yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillah anak-anakku yang hebat. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang pembahasan ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua mengerti ya. Dan jangan lupa kalian juga menulis inti dari penjelasan Ustazah. Oke, Ustazah akhiri, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di kelas online selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.